Atas izin Allah, sang pendeta mengatakan sama saya, jawaban Gus Miftah rasional, izinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pendeta ini waktu itu menyatakan masuk Islam. Anak adalah merupakan satu anugerah di mana itulah yang menjadi alasan kenapa ada syariat pernikahan. Karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana yang kita pahami adalah untuk menjaga berlangsungnya anak turun manusia. Saking spesialnya pernikahan, ada 2 pernikahan yang langsung walinya Allah secara langsung. 2 pernikahan yang langsung walinya Allah adalah, yang pertama pernikahan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Kemudian yang kedua adalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Ini langsung walinya Allah. Ada perbedaan yang sangat mendasar terkait apakah Siti Hawa itu hamil ketika di surga atau setelah dikeluarkan dari surga. Satu pendapat ulama mengatakan Siti Hawa sudah hamil sejak di surga. Kemudian pendapat yang lain mengatakan Siti Hawa hamil ketika sudah dikeluarkan dari surga. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Betapa kemudian tumbuh kembangnya manusia itu berangkat dari sebuah hubungan yang sah. Sebagaimana hubungan Adam dan Hawa. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang sah. Inilah yang membedakan antara Islam dengan orang non-Islam. Saya ketemu dengan seorang follower Instagram saya dari Australia, seorang perempuan di pantai Kuta Bali, yang dengan dandanan seksinya dia sedang berjemur di pantai Bali. Kalau istilah orang Bali, sumur, susu dijemur. Dia datang bersama kekasih haramnya. Kenapa saya katakan kekasih haram? Karena mereka datang tidak diikat dalam pernikahan, tetapi mereka hanya samen leven. Kalau bahasanya orang Brebes, kumpul kebo. Kumpul kebo. Orang yang kumpul bareng tanpa ikatan pernikahan, tanpa akad. Maka mohon maaf jangan sampai terjadi kumpul kebo di Brebes. Kenapa? Ini mana sih? Ini Brebes apa Tegal sih? Saya ngomong apa? Oh, mohon maaf saya bangun tidur soalnya. Jangan sampai terjadi kumpul kebo di Tegal. Alah salah didik cerewet ya. Jangan sampai. Karena itulah yang membedakan antara syariat Islam dengan orang-orang non-Islam. Coba kalau sampai terjadi kumpul kebo, kalau sampai punya anak namanya gudel. Maka itulah alasan kenapa akad nikah itu disebut sebagai misakon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Artinya apa? Akad nikah itu bukan main-main. Pernikahan itu jangan dianggap sembrono. Karena apa? Karena pernikahan yang kita lakukan hakikatnya tidak hanya dilihat oleh manusia, tapi langsung dilihat oleh Allah beserta malaikatnya. Makanya saya sering bilang, wahai para laki-laki, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Betul Bu? Makanya untuk mendapatkan seorang perempuan butuh mas kawin sebagai bentuk penghargaan. Ibu senang terima mas kawin Bu? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa itu? Mas kawin lagi.
Sehingga kemudian dalam perjalanan pernikahan itu tidak mulus. Bahkan mohon maaf, banyak nabi dan rasul yang kiranya diuji oleh Allah dengan persoalan anak dan keturunan. Nabi Zakaria diuji dengan persoalan anak. Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Siti Sarah diuji dengan masalah anak. Sampai usia lanjut Nabi Ibrahim belum mendapatkan anak. Sehingga kemudian apa? Siti Sarah merasa nggak enak sama Ibrahim. Mas Ibrahim, saya malu belum punya keturunan. Mau nggak kamu menikah lagi? Coba pernikahan Nabi Ibrahim yang kedua itu karena atas permintaan istri pertamanya. Mas, Mbok Rika Rabi Maning, satu kalimat yang saya tunggu dari istri saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah keluar kalimat itu dari istri saya. Walaupun kalau seandainya ada kalimat itu, insya Allah saya tetap rawani, tetap menolaknya. Kalau secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, wallahu a'lam bissawab. Akhirnya apa? Atas paksaan istrinya Siti Sarah, kemudian Nabi Ibrahim kembali menikah dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Di situ baru kemudian Allah mentakdirkan Nabi Ibrahim punya keturunan. Setelah itu baru kemudian muncul anak-anak berikutnya. Ini yang beberapa kali saya sampaikan ketika seorang pendeta tanya kepada saya, dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ini seorang pendeta yang telah memurtadkan 80 orang, yang beliau merupakan seorang rohaniawan di Nusa Kambangan. Kalau ada narapidana hukuman mati, sang pendeta ini yang mendampingi narapidana mati. Beliau mengatakan sama saya, sudah 80 orang Islam yang murtad melalui dia. Di satu acara, pendetanya menangis seperti bayi itu. Anaknya siapa ya? Bukan kalau hasil nikah pasti iya. Tapi pertanyaannya kenapa dia nangis? Karena dulu bapak ibunya pas buat sambil nangis. Iya. Oh, njelok susu. Tapi tolong kalau nyusoni jangan di situ ya. Saya kemarin ngaji di Pasuruan, depan panggung ada ibu-ibu muda anaknya nangis. Langsung buka kotang. Ya Allah. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Orang katon mata ninyong ya. Ya tahu diri dikit lah, masa depan panggung nyusoni anak. Saya sudah 2 minggu nggak pulang. Kan saya jadi ingin segera pulang panggung. Langsung meneng ya. Saya berjumpa dengan pendeta ini di ngeyel temen ya. Ini saya curiga jangan sama ibunya, jangan-jangan nangisnya anak dibikin konten ini. Saya diundang sama pendeta ini di acara Kick and di Metro TV. Saya diundang sebagai pendai yang dianggap aneh. Sementara beliau pendeta yang diundang juga dianggap aneh. Saya dianggap aneh karena ngaji di lokalisasi. Dia dianggap aneh karena menjadi rohaniawan di Nusa Kambangan. Ketemu saya Pak. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus, can you share your phone number please? Bisa nggak bagi nomor HP-nya untuk saya? Oh saya bilang, mangga Bu, sok atuh. Seminggu kemudian dia WA saya, Gus boleh nggak saya berjumpa silaturahmi?
Silakan Bu, saya berada di hotel Double Tree Menteng, silakan saya mau sarapan. Akhirnya beliau datang. Saya mau ngopi, waktu itu kopinya cangkirnya besar, beda di sini kecil. Waktu itu kopinya wangi, alhamdulillah ini sangit. Gitu. Dia datang sama saya kemudian mengatakan apa? Ini kembali masalah persoalan anak. Gus, kalau Gus Miftah mampu menjawab pertanyaan saya mungkin akan menjadi seorang mu'allaf. Tolong Gus Miftah jawab. Apa pertanyaan ibu? Saya bilang sama dia, kalau memang Allah menghendaki ada hidayah bagi ibu, insya Allah saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak ada hidayah, mungkin saya tidak bisa menjawab. Bukankah Allah mengatakan innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Maka saya bilang, Pak, 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu bukan merupakan kehebatan Miftah, tapi mereka masuk Islam karena hidayah. Alhamdulillah, lebih dari 230 orang. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan orang ini? Beliau bertanya begini, Gus, ini pertanyaan dari pendeta, dia bilang. Apa Bu Pendeta? Kebetulan beliau seorang perempuan. S3 teologi di Amerika Serikat. Gelarnya doktor teologi. Seorang penginjil. Sementara yang ditanya Miftah lulusan S1 itu pun ijazahnya tidak diambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Apa pertanyaan beliau? Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail? Kenapa bukan Ishak? Karena memang tidak disebutkan apakah yang dipotong Ismail atau Ishak. Dari mana Anda yakin? Saya sudah bertanya kepada sekian banyak kiai dan saya belum mantap jawabannya. Kenapa? Karena berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda jawabannya. Mungkin Gus Miftah punya perspektif lain. Akhirnya saya jawab, oke Bu, mohon izin saya menghabiskan kopi saya dulu, nanti baru saya jawab. Padahal kenapa saya mengatakan harus menghabiskan kopi dulu? Otak Nyong mikir jawabannya apa. Tapi kalau saya ngomong nggak bisa kan aku malu. Kopi habis, omeletnya datang. Sorry Bu, saya harus makan omelet dulu. Sambil saya menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Akhirnya apa? Setelah 30 menit menunggu saya jawab pertanyaannya. Bu, izinkan saya menjawab. Kenapa Bu? Enggak kelihatan. Ya, salahkan mereka yang menghalangi pandangan Anda, bukan aku. Kenapa Bu? Berdiri. Ora urun ngatur-ngatur kiai. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Perempuan itu sifatnya satu, mau dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Kalau saya di bandara saya bilang, perempuan itu seperti pesawat, maunya ditunggu nggak pernah mau menunggu. Coba kalau mau berangkat pengajian bareng, siapa yang paling rewel? Ibu, suaminya sudah selesai, bentar alisnya belum jadi. Kalau laki-laki kan simple, kalau cowok kan simple kayak bapak Kiki ya. Coba kalau perempuan, kalau bapaknya kan wajahnya natural. Sebenarnya saya mau bilang alami, hitam gitu sih. Gitu. Tapi kan nggak enak. Sarung satu, jas satu, baju satu, peci satu, selesai. Malah mungkin rasempakan gitu.
Saya itu kalau di kamar mandi, yang lama itu bukan mandinya, tapi cari inspirasinya. Karena saya banyak dapat quote itu berangkat dari ngising. Gitu. Makanya kalau Anda sekarang saya mendapatkan julukan Master of Quote, itu paling banyak dapat dari toilet, Mas. Kayak contoh, quote Gus Miftah yang paling viral, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu, melu. Itu dapatnya dari ngising gitu. The power of ngising. Nah, apa jawaban saya Bapak Ibu? Saya waktu itu jawab begini. Bu pendeta, kenapa saya yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail bukan Ishak? Jawabannya adalah saya tes cek sound bagus apa enggak, dan alhamdulillah bagus. Saya doakan soundnya jadi sound yang paling besar se-RT. Secara psikologis, kenapa saya yakin kok yang dipotong itu Ismail? Karena secara mental dan psikologis, Nabi Ibrahim saya meyakini lebih sayang kepada Ismail dibandingkan Ishak. Kenapa? Karena perjuangan mendapatkan Ismail jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan seorang Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak itu tidak terlalu lama. Sehingga kemudian apa? Perjuangan mendapatkan Ismail itu jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan Ishak. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sehingga kamu menafkahkan yang terbaik yang kamu miliki. Kalau hitung-hitungan orang tua, siapakah mereka yang terbaik antara Ismail dan Ishak? Jawabannya adalah Ismail. Dan Allah pasti menguji dengan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah Ismail. Maka secara psikologis dan mental, Nabi Ibrahim lebih berat mengorbankan Ismail dibandingkan Ishak. Itulah alasan kenapa saya yakin yang dipotong itu Ismail bukan Ishak. Atas izin Allah, sang pendeta mengatakan sama saya, jawaban Gus Miftah rasional, izinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pendeta ini waktu itu menyatakan masuk Islam. Nah, saya malam hari ini tidak membahas masalah hidayah, tapi bagaimana kemudian pentingnya seorang anak. Sehingga Nabi saja galau ketika nggak punya anak.